teman-teman yang kemarin merasa mewakili masyarakat atau secara langsung untuk menyampaikan supaya juga pemerintah desa ikuti dan kita juga bisa mencatat apa sih yang betul-betul ini menjadi poin-poin pembicaraan supaya kita clear, begitu ya. Saya kembali kan ke kakak supaya juga kita tahu semua begitu. Sebelum kita membaca hasil klarifikasi sekarang ini sesuai dengan lampirannya Bapak Desa. Memang Bapak Desa tidak ada kemarin pendamping kecamatan Pak Tesleho dengan Pak Camat. Wajar kalau memang masih ada yang tidak tersentuh dana. Kalau orang yang tidak layak secara aturan, misalkan yang P3K, yang kontrak, yang double, yang dapat PKH wajar diganti di tahap 2. Adapun yang 40% itu tidak bisa dirombak, tidak bisa dikurangi dan menambahkan tidak bisa sama sekali, tetapi dirombak bisa. Katanya kemarin hasil klarifikasi di camat. Ini yang menjadi permintaan saya selama ini, apakah ada hasil cross checknya dari kepala dusun masing-masing dan kepala desa. Dan saya berharap selama ini sebelum tahap 2 ada musyawarah ulang sesuai penyampaian, harus musyawarah ulang sebelum tahap 2. Ini yang menjadi pertanyaan saya, dan saya minta data kemarin yang 243 kakak. Yang 243 itu saya ada temuan banyak yang double dan yang tidak tersentuh dana. Double di PKH, di bansos, yang pegawai P3K kontrak, yang pas sekolah. Itu menjadi persoalan saya. Dan soal BLT sekarang saya tidak batal, tetapi yang bermasalah nama yang double saya harus pending saat sekarang. Mungkin hanya itu saja penyampaian saya. Saya kembalikan. Baik kakak, jadi tadi yang disampaikan bahwa ini terkait dengan proses penetapan ini 243 KPM, apakah ada proses validasi begitu ya kakak yang kakak tanyakan. Bisa sedikit menjelaskan terkait dengan validasi KPM BLT untuk Desa Kalenarongo, di mana pada tahun 2021 itu ada 185 KPM dan kita melakukan tahapan validasi itu pada 3 hari, mulai dari tanggal 18, 19 dan penetapannya itu di tanggal 21 Februari 2022. Nah, kita dari 40% untuk alokasi BLT dari 185 KPM 2021 itu ketentuan untuk 40% itu mungkin sekitar 200 lebih KPM. Pada hari pertama di tanggal 18 Februari itu kita melakukan validasi, itu kita dapat 186. Namun dari ketentuan 40% kita belum mencukupi. Di hari kedua kita lakukan validasi di tanggal 19 dan semua kita ada perwakilan. Setelah kita lakukan validasi di hari kedua itu, kita untuk Desa Kalenarongo di hari kedua itu memang kita belum mencapai 40% ketentuan KPM, dan oleh karena itu ketentuan yang ada dalam 6 syarat utama itu, di mana warga Desa Kalenarongo yang berdomisili di Desa Kalenarongo, dan yang kedua itu belum mendapat bantuan yang ada di persyaratan PMK 160 190. Maaf, saya tidak hafal persis ini apa, tapi bahwa 40% itu belum mencapai. Oleh karena itu solusi yang kita ambil kemarin berdasarkan kesepakatan forum musyawarah desa khusus validasi itu, kita ini menyepakati kita ambil yang sakit menahun begitu dari
keluarga-keluarga KPM yang sakit menampung di Desa Kalenarongo itu dengan lansia mandiri itu yang kita masukkan dalam daftar penerima KPM BLT. Oleh karena itu dari hasil validasi terakhir mencapai 243. Nah, adapun nama-nama mulai dari nomor 1 sampai dengan 243 itu tidak ada yang dikatakan bahwa itu asal disampaikan oleh salah satu pemerintah desa atau kepentingan, tapi bahwa itu betul-betul melalui proses musyawarah desa khusus validasi. Nah, dalam usulan terkait dengan P3K yang salah satu ada di Desa Kalenarongo itu memang diusulkan oleh perwakilan forum dan kita tidak tahu dia itu P3K. Begitu juga dengan semuanya. Adapun yang dikritisi satu-satu mungkin sebentar, mari kita lihat bersama. Dan nama 243 mungkin kita tidak berubah karena memang itu sudah jumlah. Nah, apapun yang disampaikan oleh bapak-bapak mama yang merasa bahwa ada yang belum tersentuh, itu kita ingin tahu karena sejauh ini kami kemarin melakukan validasi. Begitu, mungkin itu penyampaian karena juga ini data ini apa memang saya tidak bawa, tapi bahwa catatan detail seperti yang disampaikan dijelaskan pada klarifikasi pemerintah desa ke tingkat kecamatan. Mungkin itu saja, mungkin bisa dilanjutkan dengan penyampaian. Mungkin masih ada yang saya tanggapi sesuai sampaikan oleh Ibu pendamping lokal desa. Tetapi hasil klarifikasi kemarin camat yang saya petikkan sekarang sesuai sampaikan oleh Bapak Camat dan pendamping kecamatan Pak Teus Leha bahwa kita harus cross check ulang nama yang 243 KPM, kita harus cross check ulang. Wajar, itu yang saya minta sekarang. Wajar kita ganti nama, tetapi dirombak yang 40% tidak bisa, atau dikurangi atau ditambahin tidak bisa. Katanya Bapak Camat dengan Pak Tesleha kemarin hasil klarifikasi di Camat. Nah, yang saya berharap selama ini bahwa kita harus cross check ulang yang 243 itu. Bahkan ada nama yang saya temui sesuai lampiran Bapak Desa yang tidak berdomisili Kalenarongo, tidak wajar lagi untuk terdaftar di BLT, dan bahkan banyak temuannya saya dan saya sudah catat yang tidak berdomisili Kalenarongo, termasuk tidak ada sama sekali orangnya. Saya banyak temuan, nanti sebentar saya baca nama, dan yang tidak tersentuh pasti saya akan sampaikan sebentar. Mungkin yang saya minta sekarang hasil cross checknya Bapak Desa dan dusun masing-masing harus sampaikan sekarang. Itu yang saya minta. Sesuai hasil kemarin di Camat. Hasil klarifikasi dengan Pak Tesleha dengan Bapak Camat, itu yang saya minta. Mohon maaf Ibu pendamping lokal desa. Baik, berarti permintaannya jangan bagi BLT dulu, kita cross check dulu nama penerima BLT, begitu ya? Iya, penekanannya di situ. Supaya ya sebelum penyaluran BLT kita cross check dulu nama-nama penerima BLT dari 243 KPM, boleh? Kenapa tidak? Kita ambil saja daftar penerima untuk kita cross check. Karena penekanannya tadi bahwa sejauh mana dari laporan pertama itu apakah pemerintah desa sudah melakukan validasi atau cross check ulang nama-nama yang ada, begitu toh Kakak? Mohon maaf Bu, yang hasil klarifikasi kemarin di Camat, bahkan kami kasih data 243 KPM kami pegang. Tetapi yang sampaikan oleh pendamping kecamatan itu bahwa kita sama-sama cross check ulang. Habis kita cross check ulang, baru kita musyawarah ulang, diskusi di desa. Itu sampaikan oleh Pak Tesleha. Nah, sekarang yang saya minta, apakah sudah kita cross check yang double? Kan sesuai penyampaian kemarin bahwa yang double bisa diganti, yang tidak tersentuh sama sekali.
Itu yang saya minta sekarang, bukan persoalan untuk penetapan tidak, tetapi hasil kemarin di camat. Itu yang saya minta. Mohon maaf Ibu pendamping lokal desa. Mungkin ada beberapa hal yang maksudnya Bapak bahwa yang diaduan kemarin itu ke kecamatan seperti apa klarifikasi pemerintah desa, apakah ada realisasi pergantian terhadap bagaimana yang tidak dapat begitu kemarin. Nah, seperti yang ditanggapi oleh pemerintah desa lewat klarifikasi kemarin bahwa kepala desa tidak bisa memutuskan sendiri, tapi bahwa itu adalah keputusan forum, keputusan bersama, maka perlu dimusyawarahkan pada musyawarah desa khusus. Nah, itu memang Bapak Desa yang tidak terlaksana, yang menjadi permintaan dari Bapak Mama dari yang mengadu kemarin bahwa kenapa tidak melakukan tidak melakukan musyawarah desa khusus dulu untuk membahas pengaduan itu sebelum melakukan melakukan penyaluran tahap 2, arah penyampaiannya seperti itu. Mungkin selanjutnya Bapak Desa langsung menanggapi. Terima kasih banyak usulan dari saran dari Pak John Dodo. Terima kasih banyak. Ini sudah yang saya salut juga. Walaupun hasil pengaduan Pak John kemarin saat tidak ada di kecamatan, hanya yang ada itu faktor jam dengan lokal desa dengan Pak Camat. Tapi saya secara pribadi yang tercantum di situ yang 243 sudah jelas itu bisa berubah. Tapi kalau memang kalau kita saling memaklumi dan kita saling menjaga, dan kebijakan itu juga masih di bawah. Mana yang benar? Tidak kebijakan juga salah juga. Kalau seandainya kalau kita mau gitu saja, masyarakat yang tidak bisa menyangkau bahwa tidak tersentuh dana COVID. Sementara dalam segala aturan itu adalah 40%, tidak bisa kurang dan tidak bisa bertambah. Karena saya memikirkan sepunya masyarakat kemarin itu hasil musyawarah desa dalam 3 hari, maka melebihi dari 40%. Dengan adanya tidak rasa memuas, karena segala macam ada keributan, sudah disampaikan kepada kecamatan. Saya mau bijak juga dengan ada nama yang tercantum di 243. Nanti yang dikeluarkan itu dia juga ngotot. Saya sudah terima. Kenapa saya bikin luar? Tapi kalau memang kita saling memahami dan saling menghargai kebijakan itu dengan proses aturannya untuk mendapat BLT itu, kalau tidak melebihi, ya kenapa tidak? Tapi kalau melebihi dari target itu sesuaikan masyarakat yang tidak tersentuh dana COVID-nya, saya ambil uang dari mana? Kalau memang 1-2 orang, kenapa tidak? Itu saya punya barang. Wajar saya ukur. Tapi marilah kita bergandengan tangan dan berdiskusi secara anak bapak. Tapi kalau memang dia melebihi, saya angkat tangan. Sementara kemarin saya carikan untuk tahap 2 itu dari anggaran 243 1.050 dia tidak melebihi. Tapi bagaimana caranya? Kita sebagai saudara, kita duduk sama-sama, yang mana yang betul itu kita duduk, sementara yang lain proses pembagian, dan marilah kita duduk yang mana betul supaya aman. Mungkin itu saja beberapa hal dari sana, dari saya Pak John dengan Pak Wisnu. Mari kita sama-sama, jangan menanggapi segala sesuatu. Bukan itu hal-hal yang kita temukan kebaikan. Ya mungkin karena adanya kemarin
Ya, namanya manusia ini punya kelemahan dari sisi itu. Namanya masyarakat juga dari kelebihan, ya pasti juga uang yang ada itu untuk mendapatkan ongkos kan dia punya batas juga. Mungkin itu saja, saya terima kasih. Maaf mungkin sebelum saya menjelaskan ulang dulu. Tadi memang saya berpikir bahwa data saya itu ada di rumah, ternyata data saya bawa, saya sampaikan ulang dulu. Data KPM 2021 Desa Kalenarongo itu 185 KPM dan 40% ketentuan KPM untuk Desa Kalenarongo dari dana desa 1.960.380.000 itu dana penerima BLT itu harus 218 KPM. Kita catat sama-sama ya. Harus 218 KPM untuk 40%. Nah, validasi tahap 1 itu kita lakukan tanggal 18 Februari 2022 bersama pemerintah desa dengan pendamping PKH. Dan pada hari pertama itu kita hasilkan 177 KPM untuk kita lihat kembali, oh ternyata ada yang terima PKH, ada yang terima BPNT, bantuan pangan non tunai itu dari dinas sosial. Setelah itu karena datanya belum rampung, kami lakukan validasi tahap 2 lagi di hari kedua itu tanggal 19 Februari itu bersama pemerintah desa, DPD, masyarakat dan beberapa perwakilan khusus. Dan pada saat itu, pada hari kedua kita dapat KPM itu 186 KPM. Dari ketentuan 218 KPM untuk Desa Kalenarongo masih kurang 32 orang. Oleh karena itu kita sepakati, mari kita musyawarah desa khusus finalisasi, validasi dan penetapan KPM penerima BLT untuk mendapatkan 218 KPM dan kita cari 32 orang. Nah, dari kekurangan 32 orang ini kita lihat siapa lagi yang belum terdata. Karena ketentuan umum dalam PMK 190 tahun 2021 itu ada 6 ketentuan. Pertama itu kakak miskin yang berdomisili di desa. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun. Yang keempat, kakak miskin JPS yang terhenti dari APBD APBN. JPS itu jaringan pengaman sosial. Terus yang kelima, kakak yang terdampak COVID dan belum terima bantuan. Yang keenam, rumah tangga kota tunggal lansia. Dari 6 kriteria ini kita cari yang 32 orang kemarin pada musyawarah khusus finalisasi validasi terakhir untuk kita tetapkan. Kita cari orang Desa Kalenarongo untuk kita tetapkan siapa yang layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu kita lepas ke forum. Kalau kita mengambil yang jaringan pengamannya putus seperti yang bantuan PKH-nya terhenti dan juga yang bantuan lainnya itu seperti penerima BPNT yang terhenti menurut penyampaian perorangan yang kita belum validasi, koordinasi dengan dinas sosial. Kami takut pemerintah desa itu kelebihan melonjak seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Desa. Oleh karena itu forum saat itu menyepakati kita ambil salah satu kriteria yang ada di PMK 190 tahun 2021 yaitu mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun. Kita dengar baik-baik. Salah satu syarat di PMK itu anggota keluarga yang sakit menahun. Oleh karena itu, seluruh forum yang hadir di situ dari perwakilan-perwakilan menyampaikan yang sakit menahun. Ada yang kusta, ada yang TB, ada yang ini buta, ada juga yang ini lumpuh layu dan nama-nama itu terdata. Akhirnya setelah disampaikan oleh forum, ketambahan itu bukan hanya 32 orang tapi 57 orang. Maka terjadilah dari jumlah sebelumnya 186 tambah dengan 57 orang itu jadinya 243 KPM yang ditetapkan pada forum musyawarah desa khusus finalisasi, validasi dan penetapan. Saya bacakan ulang ini kenapa penting sekali supaya Bapak Mama tahu penetapan KPM Desa Kalenarongo bukan karena kepentingan seseorang atau disampaikan
disampaikan oleh satu orang, tapi tahapannya itu melalui proses validasi bersama tokoh masyarakat. Kami merasa pendamping yang hadir di Desa Klenarongo bahwa yang hadir saat itu adalah tokoh dan perwakilan. Kalaupun merasa bahwa ada yang belum terdata dan Bapak Mama mengetahui saat ini, keputusan yang ada di forum adalah keputusan resmi. Dan kalau untuk menambah 243 saya rasa tidak bisa. Kenapa? Karena itu nama yang sudah ditetapkan di forum dan sudah dilaporkan ke kementerian. Dan dananya yang sudah dipisahkan untuk ditransferkan. Kita melakukan penyaluran tahap 1, 2, dan 3 di tahap pertama itu. Dan sekarang dilakukan penyaluran 3, 4, dan 4, 5, dan 6 di tahap kedua. Bapak Mama, ini momen yang satu untuk kami juga pendamping bisa menjelaskan ke Bapak Mama tahapan yang dilalui untuk bisa kita hasilkan nama-nama itu. Ada pun kekeliruan yang terjadi dan Bapak Mama amati, itu bukan kesalahan fakta yang dilakukan oleh satu orang, tapi bahwa itu keputusan forum yang mungkin kita semua punya kesalahan. Saya tidak bisa menuduh Bapak Desa kesalahannya Bapak Desa. Saya hadir saat itu dan bersama masyarakat, bukan sendiri. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih ketika ada Bapak Mama yang mengkritisi, ada poin-poin, oh ternyata ini yang belum hadir. Tapi kami tahu dia warga Desa Klenarongo. Perlu ini Bapak Desa itu masukan. Beri kami masukan sebagai pendamping, kami akan memfasilitasi apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat yang belum dilakukan oleh pemerintah desa. Kami menyampaikan supaya pemerintah desa juga melakukan ini, memvalidasi lagi untuk melihat oh penyampaian masyarakat ini memang ada yang terlewati atau ada tahapan-tahapan yang memang belum dilakukan. Jadi kalau ada pengaduan seperti ini bukan hal yang sangat menakutkan atau bukan hal yang masalah yang fatal sekali untuk kita tidak hadapi. Kita bicarakan baik-baik supaya kita tahu oh ternyata Bapak Desa ini belum berproses dengan ketentuan-ketentuannya ini. Kami juga sebagai pendamping sangat bersyukur dengan adanya masyarakat semakin kritis dengan oh ternyata ada yang kami belum ini lakukan dan masyarakat ingatkan begitu. Kita tidak perlu melihat ini berpikir negatif, tapi bahwa ini menjadi proses pendewasaan yang kita perlu ketahui bersama. Tidak mudah memang menjadi pemimpin Desa Klenarongo yang masih baru, belum tahu dengan bagaimana memulainya, seperti apa. Ya perlu juga ini masukan dari masyarakat. Ada hal-hal yang dilupakan atau ada hal-hal yang memang belum dipahami betul, kita bisa saling mengingatkan, kita saling memberi masukan. Kita tidak perlu menjatuhkan dengan mengata-ngatai, dengan menyampaikan hal-hal yang sebenarnya ketika hari-hari kita bertemu malah tidak enakan lagi. Padahal kalau melihat bahwa relasi kita ini tidak perlu dirusakkan dengan kata-kata yang kurang berkenan dengan sesama. Kenapa saya ngomong begini Bapak Mama? Karena saya tahu betul dari masa pemerintahan Bapak Alex Rediwijo, kita berforum, Desa Klenarongo ini berforum dengan tahapannya yang sangat baik. Adapun kesalahan permasalahan itu diselesaikan di forum. Kita tidak perlu ribut-ribut dan seolah-olah desa itu lari dari tanggung jawab. Tidak begitu. Saya rasa Bapak Desa ini bukan orang yang terlalu tidak mau untuk didampingi, tidak. Karena sejauh ini saya di Desa Klenarongo, seluruh tahapan program desa tidak umum pemerintahan, seluruh tahapan program yang kami fasilitasi, kami lakukan di kantor desa. Tidak pernah di rumahnya Bapak Desa. Tidak pernah. Dan ketika saya melihat, menyaksikan di video atau apapun yang diinformasikan, saya senyum saja. Saya bilang mungkin ini saya juga saat itu mohon maaf tidak hadir di penyaluran BLT tahap pertama karena bertepatan dengan musyawarah desa di Desa Maganiti. Tapi momen ini menjadi momen bersama kita untuk sama-sama menyampaikan apa yang menjadi ini rasa belum pas di Desa Klenarongo. Saya juga sebagai pendamping merasa bahwa seolah-olah saat itu lari dari tahapan proses yang dilakukan. Padahal sebenarnya
kita ini melakukan hal yang benar, baik, dan juga mungkin ada kekeliruan, kita saling mengingatkan. Saya mau tegaskan satu hal lagi, bahwa momen politik sudah berlalu. Kita mari sama kita Union Gimi Bukbah Gimi, mari kita bangun di bawahnya Kelemarongo ini dengan saling ini memberikan masukan yang baik, yang sudah lewat sudah. Tapi bahwa bagaimana kita melihat desa Kelemarongo ini bisa menjadi desa contoh, di mana hal baik yang sudah diwariskan oleh pemerintah desa sebelumnya kita juga bisa membangun untuk hal-hal yang lebih baik lagi begitu. Jadi ada pemasukan kami pemerintah desa, saya rasa dia tidak menutup ini kemungkinan dan juga tidak sama sekali tidak lari dari tanggung jawab sebagai pemerintah desa. Hanya mungkin kedekatan hatinya kita yang rasa Omo harus begini ini, akhirnya kita macam jauh sekali komunikasinya. Padahal cukup dengan kita menyampaikan apa, saya rasa tidak ada persoalan tidak diselesaikan. Karena apa? Ini haknya masyarakat. Ini haknya masyarakat. Kalau ada yang berdesa salah, wajar kalau kita ingatkan. Tapi bahwa kita tidak perlu ini saling menyalahkan. Kelembagaan itu perlu dievaluasi dan juga perlu ada sama-sama bagaimana begitu. Sama-sama kita ini memberikan pengalaman. Entah baiknya Bapak berbagi ke pemerintah, baiknya pemerintah menyampaikan ke pemerintah desa. Mungkin itu yang menjadi penyampaian saya. Kalau dirasa ini kurang pas, saya menyampaikan permohonan maaf. Tapi bahwa apa yang diadukan oleh teman-teman dari desa Kelemarongo, saya rasa itu luar biasa, dan ini menjadi bagian proses belajar kita bersama. Mungkin untuk lanjutan yang disampaikan oleh Pak Krisna dan Om Johan tadi, saya silakan. Maaf Bapak Desa dan Ibu Bupati, selamat siang Pak Sekjen. Mohon maaf, kita kembali hasil klarifikasi. Kami paham yang 40% itu kami paham bahwa tidak bisa. Saya sudah garis bawahi bahwa yang 40% itu tidak bisa dikurangi dan ditambahkan. Saya paham, tetapi mari kita tolong, mohon maaf kita belok yang hasil klarifikasi yang kami pegang sebelum dibaca, kita tolong, mohon maaf kita belok dan tidak maunya saya ada penyampaian sedikit dan tadi sesuai penyampaian Bapak Desa ketika yang sudah terdata di BLT itu adapun dia dobel itu ada tadi Bapak Desa dia sampaikan. Saya takut kenapa dicopot lagi atau dicoret di BLT. Itu yang saya kaji penyampaian Bapak Desa. Bapak Desa hanya cuma dia takut, tetapi tidak ada musyawarah ulang. Kenapa tidak? Kita punya manusia, hati manusia, kita punya nurani. Tidak mungkin orang yang merasa diri dobel dan salah satu tetangga yang tidak tersentuh sama sekali. Tidak mungkin, yang asalkan kita musyawarah ulang. Itu sampaikan saya dan mohon maaf. Sebelum kita dibaca lampiran Bapak Desa, saya harus tegaskan itu dan saya kaji hasil musyawarah dan saya cukup paham yang 40% itu tidak bisa dikurangi dan bisa ditambahkan. Tapi mari mohon maaf, kita punya hati nurani juga yang tidak tersentuh sama sekali. Dan saya kutip bahasnya Bapak Desa, cuma dia takut bahwa ini kenal ya itu yang ditakutkan Bapak Desa. Kita petik itu dulu. Jangan kita kembali pada awal. Kalau kita omong ke awal musyawarah, mohon maaf Bapak Desa, tahap 1 saja itu tidak ada undangan. Kebetulan ada orang, ini ada Bapak Desa yang saya omong. Apalagi rapat tujuan awalnya itu kita tidak tahu. Kita minta saja ini kita dengar. Itu tujuannya. Kita tidak mungkin kita hafal. Masyarakat, apalagi pemerintah tidak ada. Pemerintah desa yang turun kepala dusun, data dusun ke RW, kampung ke kampung kan tidak ada memang.
mohon maaf Bapak Desa, karena saya tanggapi sedikit bahwa hasil musyawarah itu memang oke, lebih dari 50 juga. Tetapi tujuan awalnya kita tidak tahu, tidak ada undangan. Apapun rencananya kita mungkin namanya manusia juga ada keliru kan, awalnya tujuannya juga tidak tahu. Kan ini ada Bapak Desa juga, tidak ada undangan dan tujuannya apa. Hanya karena lihat orang karena kantor desa. Mengpakbun mengpangkahanan belah punya deh di domok itoi emo pai neng leh tap tidak pengen payah tujuan maksud ngadain menuran jahe bahwa anyan lah bunga lihimbiak bumbuit no himbiak elah bunga menakrin menghekri wadi mak soal politik sesuai yang disampaikan Nonela, mari juga sebagai pimpinan kita jangan dendam masyarakat, kampung warga seluruh desa Kalinoroma. Jangan dinegatifkan masyarakat didendam kepala desa, tidak. Tetapi tolong Bapak Desa juga jangan didendam. Angka hemnika Aryan Lerong, menghimba di FKG. Engklirun bahto bemo. Mon kebijakan be mo kebijakan Madina Aryan himbia. Ambdi mo kebijakan yo sebagai pimpinan pan himbia ya Aryan. Tatpim ke henda kebijakan. Mungkin mohon maaf kamu eklung kau hala tersinggung ngadaan dia. Kami lanjutkan sesuai tidak maknya kami lanjutkan dulu. Kami lanjutkan dulu. Terus kita berbal-bal kami juga masih banyak juga tetap kami lanjutkan himbau dan pemimpin. Ya, saya hanya kasih saja itu penjelasan dari John tadi bahwa yang sudah ada namanya itu dari 2 per 3 bahwa saya bukan ada rasa menakut karena hasil musyawarah dari masyarakat, walaupun John bilang bahwa tidak ada undangan. John juga waktu itu ada juga. Iya, saya ada juga. Nah, ini kan kita hanya ini saja, tapi maksudnya apa John tidak ada. Tetap kita temukan yang baik. Dan ini yang kita berbicara ini bukan dana ini untuk pribadi, untuk secara umum. Nah, supaya jangan kita lagi untuk banyak hal-hal ini Koko Gunung Jono supaya kita ini kan kita mau baikkan. Itu tujuan saya supaya itu jangan samakan lagi kemarin. Nah, mungkin itu saja yang saya. Ya, selamat siang. Selamat siang juga Bapak Desa yang saya hormati. Kami menyampaikan ini bukan masalah ini bukan masalah pembatalan PLT, tidak. Masalah pendobelan kakak. Satu rumah tangga bisa ada 2 orang yang terima, bahkan pun anaknya yang kecil bisa terima. Itu yang kami persoalkan. Karena hasil cross check kami di lapangan juga kami cek, bilang banyak yang penerima dana lain, tapi kami lihat juga sekarang kan media sudah siapa saja sudah bisa. Kami sudah cek di situ, ternyata juga tidak ada namanya di sana. Itu yang kami persoalkan. Tidak ada namanya. Yang bilang penerima PKH kami cek juga di dinas ini tidak ada juga nama orang di situ yang hapus dari BLT yang dinyatakan PKH termasuk saya. Coba cek, bilang Alexander Ramone pendapat PKH saya tidak ada di situ. Ada Bapak, kami ada data mas. Ya kalau ada data desanya saja, tapi di pusat pun tidak tercantum. Itu kan hormati juga. Kami juga walaupun masyarakat, tapi ilmu pengetahuan ada. Oh, semua kita Iya. punya ilmu pengetahuan. Lanjut. Dan juga menurut Nonela, saya tangkap sedikit, minta maaf media, saya tangkap sedikit dari Nonela. Dia bilang masalah politik yang bawa di sini, saya pendukungnya dia. Kenapa saya begini? Coba pikirkan sama-sama semua yang hadir pada hari ini. Saya pendukungnya dia, tapi kalau saya lihat melenceng dari aturan itu yang saya cari, yang saya luruskan. Tapi saya bukan menjatuhkan kepala desa yang sudah dibentuk, tidak, bukan begitu. Dan juga ini data yang kami pegang, sudah banyak sekali yang bilang tidak memenuhi kriteria, tapi di aturannya Bapak Desa banyak sekali yang tidak memenuhi kriteria. Itu yang kami persoalkan. Kami bukan cari pemerintah, tapi kami
kami menanyakan saja aturan yang mana yang dilakukan oleh Bapak Desa. Ya, itu hanya itu saja kami sampaikan bacaan ini. Terima kasih Bapak Desa dan pendamping lokal. Terima kasih untuk pendamping desa dan kepala desa yang saya hormati. Ini data bukan kami rai-rai, tapi data dari kecamatan sesuai pengaduan kemarin. Jadi di sini kami membacakan yang pendobelan nama dengan yang tidak tersentuh dana dengan yang tidak memenuhi kriteria. Ini data bukan yang kami rai-rai. Di sini kami membacakan nama-nama yang didobel. Timotius Rato kontrak itu. Saperinus Pansukoan itu tidak ada di tempat, tidak ada orangnya. Ketiga Ernia Tilangga sama tidak ada di tempat. Tidak di tempat, dalam artian lagi rantauan. Yang keempat Dioriusius Aprianto Hawu, itu anak kecil bukan kakak. Kelima Christina Regi. Keenam Lukas Kakak Pendombelan. Kelima Christina Regi. Tidak ada orangnya. Keenam Lukas Kakak Pendombelan. Ketujuh Margareta Rendimete, itu double. Pengaduan Mama, bukan kita berkata. Ketujuh Margareta Rendimete. Mohon tenang. Kedelapan Anggela. Pendobelan itu dia punya orang tua dapat PKH, anaknya dapat BLT. Kesembilan Cornelis Rangga Dendo. Pendombelan. Apa yang double sebut? Double PKH dengan BLT. Ke-10 Apliana Yeruwalu, orang tua PKH, anak dapat BLT. Margareta Bilahawu, itu juga double. Ke-12 Pelipus Ramete, Pendobelan, PKH, BPNT, BLT. Ke-11 Yakobus Honakaka, Pendobelan, suami istri. BLT suami istri juga dapat, PKH juga dapat. Ini nama baru dari hasil klarifikasi kemarin. Nama baru lagi. Hasil cross check waktu kami minta data yang 243. Maksud bisi Ibu Nela? Maksud Ibu Nela itu dari 243 itu nama yang Yemi sebut double kah tidak begitu? Yang kakak baca sekarang, saya mau tanya, karena kakak orang mengadukan pertama itu ada ini 19 nama ya. Habis yang kedua 11 nama toh, yang kakak dong bawa di kecamatan toh. Habis itu Bapak Desa sudah klarifikasi. Yang kakak baca sekarang kemarin, yang sekarang ini apakah yang klarifikasi kemarin atau ada keluarga baru yang ditemukan dari 243 yang double? Ah, itu maksudnya. Itu yang supaya terarah kita. Ya. Tanggapi dan Nonela. Kakak tanggapi. Saat tanggapi itu hasil dari klarifikasi memang sekian orang yang kami ajukan di sana. Ini yang kemarin yang 18 dengan yang 11. Ya. Ini yang kakak baca ulang.
ini karena sudah berjalannya waktu kami dapat ini hasil klarifikasi dengan data-data, kami cross check lagi di lapangan, kami temukan yang tidak sesuai apa yang dilakukan oleh Bapak Desa di sini. Ya, Kita fokus gitu. maksudnya saya kakak begini. Kakak mereka menyampaikan dulu. Yang dibacakan nama-nama sekarang ini, apakah nama-nama yang dari hasil klarifikasi pemerintah desa ke pemerintah kecamatan berdasarkan laporannya kakak mereka, atau kakak mereka ini ambil lagi nama kakak ini punya data lain di luar dari itu untuk menyampaikan bahwa ternyata masih ada yang kurang dan data yang Begini penjelasannya, mohon maaf. Penjelasannya kemarin. Orang tak tahu. Yang kami minta data yang 243 kakak itu, kami minta. yang bagi DP data. Karena tidak ada, kami minta supaya kami cross check sama Pak Camat dengan Pak Tesleho. Sesuai itu supaya kita cross check sama-sama, supaya kembali musyawarah ulang di desa. Makanya kami cross check. Kalau ada yang dapat bantuan lain atau yang double atau yang tidak tersentuh, bukan hanya yang double, bahkan yang tidak tersentuh. Itu penyampaian kemarin. Makanya kami cross check ulang Ibu. Mohon maaf. Berarti sekarang yang dibacakan masih lanjutan dari hasil klarifikasi pemerintah desa, begitu? Iya. Iya, supaya jelas, supaya kita tahu sama-sama. Ya, toh? itu maksudnya itu yang supaya bisa jelas. Jadi saya itu tetap tulis ulang juga nama-nama supaya jangan terlewati dengan supaya connect kan data. Itu sudah nomor berapa? 13. Lanjut Reka. 14 Christina 13, dengan 13 Yakobus 1. Begitu Yakobus una kakak. terarah, jelas juga. Ke-14 Justina Dewi Walu. Yang ini Satu satu kakak. kakak ini Yakobus. Justina satu kakak. Ya, itu. Mantan ang bajan, makweng taprong hudon re. Tanah meng bedo. Yang ke-15 Lucas Loe kakak. BPNT sama BLT. Sekarang orang pintar semua lagi. Desa yang pintar. Ini pindobelan BPNT dengan BLT. Kalau ini data dari Ke-17 Domingus kakak. 16 Ambrosius Adi Mandeta Ganda Desa Kalena Romo dengan Limbu Kembeng. 17 Domingus kakak Pendobelan BPNT dengan BLT. 18 Daniel Anaote Pendobelan kontrak. 19 Daniel Dengiradu Dobel BPNT dengan BLT. Logemete tidak ada di tempat. Domingo Said ke-21 Domingus Haudengi Pendobelan bapak anak dari Mabete. Itu mik itu nona. Di sini tambah lagi nama-nama yang tidak memenuhi kriteria. Markus Muda Kondo itu di dana Itu penerima BLT itu mungkin urutan 25. Yang kedua dan lot di data BLT urutan 25. Martin Lotakan itu kita BLT urutan 96.
Octavianus Dara Bali urutan 107. Yohanes Damarunda urutan 107. Itu mik bagaimana? Yohanes Damarunda itu urutan 108. Martinus Ramone urutan 109. Paulina Radupala urutan 112. Charles Radubani Rupinus Rangga Manela urutan 116. Rangga Manela itu urutan 116. Charles Radubani 117. Paulinus Kondabokol 118. Octavianus Yerukaka 119. Ambrosius Rombo Maru 120. Margareta Yeruwalu 121. Replin 122. Margareta Tenamaha 123. Noemete 124. Maxianus Rianto Kedu 125. Dengiwalu 126. Ada nama tapi tidak diberi haknya. Di tahap 1. Radupala urutan 130. Anglia Nagela 131. Dionsius Apriantohawu 132. Cornelis Rangadendo 133. Sicilia Ramete 134. Apliana Irwalu 135. Margareta Bilahau 136. Pelipus Ramete 137. Christina Redirehi 138.
Ke-27 Yuli Yuliana Pokakanda 139. Yang masih ada yang belum terset. Saya mau tanya dulu ke teman-teman, dari 29 yang disampaikan ini, nama-nama yang tidak memenuhi kriteria yang dasar mana, supaya kita tahu bersama karena PMK 190 salah satu yang sakit kronis itu menjadi salah satu kriteria juga Jadi kalau kita dengar anak kecil dia masuk kriteria. Jadi yang menurut mama yang tidak masuk kriteria itu ini dari dasar apa begitu? Silakan ya. Ya, terima kasih. Dalam arti yang tidak memenuhi kriteria di sini kami temukan ada namanya, tapi nomor NIK kakaknya tidak ada. Berarti dalam arti tidak memenuhi kriteria. Itu yang kami persoalkan. Jadi ada nama, kita cek tidak ada NIK begitu ya. Betul bahwa ada beberapa kemarin yang tidak ada NIK. Satu hal yang kita ketahui, pilihan terakhir tadi yang kekurangan 32 KPM untuk Desa Kalenarongo, kita larinya ke orang sakit menahun. Jadi kemarin itu pilih yang sakit, ada yang TBC, ada yang puta, ada yang kusta, ada yang ini lumpuh layu. Jadi ini perlu kita ikuti bersama bahwa kenapa, makanya saya tanyakan ke teman-teman, dari yang pandangan teman-teman tidak memenuhi kriteria itu kriteria yang apa? Karena kriteria yang kita pakai adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Kriteria pertama itu kakak miskin yang berdomisili di desa, termasuk kemiskinan ekstrim. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun. Yang keempat, kakak miskin JPS yang terhenti dari APBN APBD. Yang kelima, kakak terdampak COVID dan belum terima bantuan. Yang keenam, rumah tangga anggota tunggal lansia. Kalau tadi yang kakak bilang ini yang tidak ada dia punya NIK kita tidak temukan, memang di sini bukan salah satu persyaratan ini apa? Karena di sini anggota mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun. Mungkin kan kita ini banyak juga yang belum terdata di kartu keluarga, ada juga yang kadang masih menggunakan kartu keluarga sementara. Jadi mungkin saya sangat memang supaya kita ikuti ini poin-poin penyampaian supaya jelas kenapa nama ini 22 orang yang unik, mana memenuhi kriteria menurut pandangannya kami begitu tak? Tapi bahwa kita kembali ke ketentuan regulasi bahwa ketentuan ada 6 poin. Kita lihat 6 poin itu begitu. Nah sekarang yang kakak bilang belum tersentuh sama sekali ini, lanjut Pak. Saya tanggap sedikit dari Nela. Ya, yang saya bilang tadi itu tidak memenuhi kriteria yang dilampirkan di sini, yang tidak berhak menerima PKH, BLT, karena sudah terima bantuan lain, tidak memenuhi kriteria. Dalam arti juga ini yang dipaparkan yang di sini, berarti tidak memenuhi kriteria, makanya tidak ada nomor NIK kakaknya. Itu yang kami persoalkan. Kita bedakan bantuan desa dengan bantuan dari lain ya. Kalau bantuan dari Kementerian Desa ini yang BLT dana desa. Kalau bantuan PKH, BPNT atau ini kartu prasejahtera atau bantuan sosial tunai atau kita kenal dengan BST, itu bantuan dari Kementerian Sosial. Dan kita yang di Kementerian Desa ini tidak tahu kebijakan Kementerian Sosial itu, tidak terlalu tahu pasti seperti apa. Kenapa saya bilang tidak terlalu tahu pasti? Pelayanan mereka itu ada pada PKH, seperti apa dia punya terhenti dan berlanjut lagi kita tidak ikuti. Tapi bahwa di sini ada pendamping PKH pada hari proses validasi itu kita sama-sama ya Bapak Desa untuk kita melihat mana yang sudah tidak mana ini nama-nama penerima PKH yang ada di Desa Kalenarongo. Nah, salah satu jenis bantuan lain seperti bantuan pangan non tunai itu kadang tidak tentu. Kita sudah tetapkan penerima BLT di Desa Kalenarongo di tanggal 21 Februari. Nah, di hari berikutnya nama mereka keluar lagi Desa Kalenarongo. Sementara nama kita itu sudah terkirim. Jadi kita tidak bisa salahkan pemerintah desa. Hal ke bandar belum tidak. Tahapan pemerintah
pemerintah desa sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan ketentuannya. Dia sudah tetapkan lewat musyawarah. Kalau di kementerian kasih bantuan ke desa, kita bersyukur ringan sudah bebannya desa. Tapi bahwa ternyata nama yang mereka berikan ke orang yang sama lagi. Ya kita kan tidak